Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Akbar Maulana Ibrahim dari Prodi Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya, yakni mengenai sejarah tentang sastra, yang mana di sini saya mengambil sejarah sastra Arab pada masa Andalusia, di mana sastra Arab pada masa Andalusia ini ialah sastra yang notabene di abad modern. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, apa itu sastra Arab di era modern atau Andalusia, kita akan flashback terlebih dahulu latar belakang adanya sastra Arab di era Andalusia. Jadi pada masa Daulah Umayyah telah digantikan oleh dinasti Abbasiyah, namun ketika itu penerusnya telah mendirikan Daulah Umayyah di Andalusia, yang mana sebelum berdirinya Andalusia, di saat Bani Umayyah itu diserang oleh Abbasiyah dikarenakan untuk melengsarkan atau menjatuhkan atau bisa dikatakan mengkudeta Abbasiyah Umayyah, maka dilakukanlah upaya kudeta besar-besaran atau menghabisi semua umat Umayyah sampai akar-akarnya. Akan tetapi dari kudeta tersebut itu tidak semua dari bangsa Umayyah itu mati sampai akar-akarnya, tetapi mereka melarikan diri dan hingga mendirikan sebuah daulah sendiri, yakni Daulah Andalusia. Andalusia merupakan tempat berkembangnya ilmu pengetahuan terkenal dan paling ditakuti di Eropa. Salah satu tandanya ialah lahirnya mazhab Maliki, yang mana kemudian dianut sebagian besar masyarakat dalam mempelajari sastra Arab yang berpatok terhadap masrik. Kita generasi modern juga harus tahu bahwa perkembangannya syair dan prosa dan masa-masa sebelumnya, termasuk pada masa Andalusia, dapat dikatakan maju. Tentu perkembangan tersebut dilatar belakangi oleh tokoh-tokoh hebat dan terhormat pada saat itu. Pada masa Andalusia terdapat banyak sekali lika-liku dalam menjalankan pemerintahan sampai pada masa pemerintahan Abdurrahman III, yang merupakan masa yang tenang atau bisa dikatakan masa keemasan untuk berkembangnya ilmu sastra, mulai dari jenis-jenis syair atau syair prosa yang baru, karena di Andalusia merupakan tempat berkembangnya ilmu yang pesat di era Eropa pada saat itu. Maka perkembangan sastra terutama sastra Arab yang sangat diwarnai dan mengaruhi cendekiawan Eropa. Selanjutnya ini kita masuk ke sejarah berdirinya Andalusia. Dapat diketahui, kita flashback kembali dalam sejarah berdirinya Andalusia sendiri, yakni dimulai dari Umayyah, yang mana merupakan kekuasaan Islam sebelum Daulah Abbasiyah berdiri dan menggulingkannya. Jadi saat aksi kudeta yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Daulah Abbasiyah, As-Saffah yang saat itu mendeklarasikan berdirinya kerajaan Islam yang baru, yaitu Abbasiyah, dan beliau juga yang memerintahkan para tentara-tentaranya untuk menghabisi dengan tak tersisa serpihan-serpihan kekhalifahan dari bangsa atau Daulah Umayyah, termasuk para gubernurnya dan pendukung setia Daulah Umayyah. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, salah satu dari penerus Daulah Umayyah itu berhasil melarikan diri dari kerajaan Daulah Umayyah dan melarikan diri di sebuah tempat terpencil atau di pojok dari Jazirah Arab, yang mana di situ dia juga sangat berjasa dalam membangun kerajaan kecilnya, yakni Andalusia. Beliau sendiri yakni bernama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hashim bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, atau dapat dikenal dengan julukannya yaitu Ad-Dakhil dan Syakr Quraisy. Beliau juga tidak menggunakan khalifah ketika beliau memimpin daulahnya sebagai gelarnya, melainkan amir atau pangeran dengan alasan untuk menghormati kerajaan Islam di Baghdad, yaitu Daulah Abbasiyah. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil memulai dengan membangun sebuah masjid
yang sampai sekarang cukup terkenal, yakni Masjid di Cordova, dan mendirikan sekolah-sekolah di kota-kota besar yang ada di Spanyol. Dilanjutkan dengan pengurusnya Abdurrahman III yang bisa memadamkan pemberontakan yang muncul pada saat itu dan menjaga kesatuan Islam di Andalusia. Karena saat itu banyak sekali muncul kerajaan-kerajaan kecil. Beliau juga dengan itu berhasil menorehkan sejarah karena kepemimpinannya selama 50 tahun, bukan hanya di semenanjung Iberia namun juga seluruh wilayah Eropa. Jadi pada awal periode ini tidak ditemukan puisi maupun prosa yang spesifik. Adapun itu pidato Tariq bin Ziyad ketika penaklukan Andalusia atau puisi Musa bin Musa. Namun para sejarawan memperdebatkan hak itu dan kuat meyakini bahwa hidup bukanlah sastra Maghrib namun sastra Masyrik. Karena periode ini kedudukan dulu siap belum mengenal bahasa Arab dengan baik. Jadi setelah masuknya para pengikut Ad-Dakhil ke tanah Andalusia, yang mana sejarah Andalusia sendiri itu dinamai dengan Andalusia. Nama Andalusia diambil dari nama sebuah kaum penjajah, yaitu Vandal, yang merupakan bangsa yang pernah menjajah Andalusia sebelum kemudian diusir dan diambil alih oleh Gothia. Jadi awal mula nama dari Andalusia yakni dari kaum Vandal, yang mana kaumnya ini disebut dengan Vandalisia. Setelah itu dikarenakan diartikan ke dalam bahasa Arab atau Al-Andalus, maka dimodernkan ke dalam bentuk kata modern menjadi Andalusia. Andalusia merupakan tempat jajahan oleh bangsa Gothia Barat, yang kemudian seseorang dari Gothia bernama Julian adalah salah satu pangeran dan menantu raja yang memerintah pada waktu itu, meminta bantuan kepada Khalifah Bani Umayyah untuk melepaskan mereka dari kekuasaan Gothia, yang mana sebelumnya pada zaman Utsman bin Affan, Uqbah bin Nafi membangun kota dengan masjid yang merupakan pusat ilmu dan peradaban Islam di Afrika Utara, yang saat itu dalam wilayah provinsi Mesir pada tahun 666 Masehi dan merupakan cikal bakal bagi peradaban Arab Islam Maghrib. Adapun sastra Maghrib sendiri merupakan istilah bagi sastra-sastra yang ada di Andalusia, dan lawan dari sastra Maghrib adalah sastra Masyrik. Sastra Maghrib ini terdiri dari sastra Arab di Libya, Tunisia, Maroko, dan semenanjung Iberia. Suku asli wilayah sastra Maghrib adalah suku Berber yang berbicara dalam beberapa dialek. Adapun yang non muslim yang terdiri atas musta'ribin, yaitu Nasrani Andalusia yang tidak menggunakan bahasa Arab, Romawi, Spanyol, Gothia, dan Yahudi. Jadi sastra Masyrik sendiri adalah sastra yang lebih berkembang dalam segi sastranya, berpusat di Baghdad pada saat itu. Mereka lebih paham dalam bahasa Arab dalam sudut pandang pemaknanya, gaya bahasa, dan tema yang digunakan mereka. Para sastra Masyrik juga dikirim ke Andalusia sebagai upaya Amir melakukan Arabisasi di sana dengan mereka mengajarkan Al-Quran, Islam, dan agama Islam. Sastra Masyrik sendiri berarti timur atau tempat terbitnya matahari. Tema-tema yang diangkat dalam sastra Masyrik diantaranya adalah pujian, celaan, dan ratapan, dan sebagainya. Selanjutnya ini pada setelah seperti yang saya jelaskan barusan, ketika Ad-Dakhil menapaki Andalusia, di situ sastra ataupun prosa itu tidak langsung berkembang, akan tetapi menunggu sekali beberapa periode untuk mengembangkan sebuah sastra itu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya sastra yang pada era Andalusia ini atau pada era modern ini itu banyak sekali perkembangan, seperti halnya yang seperti kita ketahui, seperti syair Zadakal Ghais, yang mana itu adalah mu'allaqat yang sangat-sangat terkenal dari Andalusia sendiri, seperti hanya
ya jadal ghaisu dan sebagainya. Setelah itu yakni kita akan membahas tentang tokoh-tokoh di Andalusia. Jadi di Andalusia sendiri itu banyak sekali nama-nama tokoh yang sangat masyhur tentunya untuk kalangan-kalangan sastrawan. Yang pertama yakni Ibnu Jubair, yang mana nama lengkap beliau adalah Abu Al-Husain bin Jubair, lahir di kota Valencia, Spanyol. Beliau ialah seorang musafir legendaris asal Andalusia, lebih dikenal sebagai Ibnu Jubair. Ibnu Jubair adalah seorang pengelana yang memiliki sejumlah catatan perjalanan, yang mana beliau sendiri itu mulai penulisan dengan menceritakan kondisi laut yang dilewatinya. Perahu yang ditumpanginya harus menghadapi bahaya gelombang besar dan angin kencang. Jadi puisi ataupun syair-syair beliau itu ditulis dari sebuah keadaan ketika beliau itu berlayar, seperti itu. Selanjutnya ini ada Ibnu Tufail yang memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qushairi Al-Qaishi Al-Andalusi. Beliau lahir pada tahun 508 Hijriah di Wadi. Ibnu Tufail menulis banyak sekali karya dalam berbagai dari fisika sampai sastra. Beliau juga mempunyai sejumlah buku tentang kedokteran serta risalah yang berisi kumpulan surat menyurat yang beliau lakukan dengan Ibnu Rushdi dalam berbagai permasalahan filsafat. Selanjutnya yakni Ibnu Khufazah, atau yang nama panjangnya Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Al-Fat bin Khufazah. Ia menghabiskan waktunya di sebuah desa kecil sebelah selatan Valencia dan memutuskan untuk tetap berada di keterasingannya. Beliau juga tidak tertarik untuk mendekati para pejabat istana. Beliau juga terkenal dengan syair deskripsi alam dan mati. Jadi beliau meskipun dari desa terpencil ataupun mengasingkan diri di desa terpencil, akan tetapi karya-karya sastra beliau cukup fenomenal. Adapun selanjutnya ini Ibnu Malik. Ibnu Malik ini adalah seorang penyair yang sangat kita ketahui ataupun masyhur di kalangan orang-orang Indonesia tentunya. Atau beliau disebut Ibnu Malik atau nama panjangnya ini Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Jadi beliau adalah pakar bahasa yang termasyhur berasal dari Andalusia, Spanyol. Beliau bermazhab Maliki. Beliau juga pernah menjadi pakar rujukan dalam ilmu qiraat dan nahwu. Beliau telah menyusun beberapa antologi syair, di mana yang terkenal ialah dengan nama Alfiyah Ibnu Malik yang memuat sebanyak 1000 bait ringkasan kaidah bahasa Arab. Selanjutnya yakni yang terakhir yakni Ibnu Abdul Rabbihi. Nama lengkapnya adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rabbihi. Beliau berasal dari Cordova atau Andalusia dengan kemahiran yang dimiliki pada bidang sastra yang menjadi penyair kesayangan Khalifah Abdurrahman III. Awalnya beliau merupakan seorang budak, kemudian dibebaskan oleh Hisham. Beliau juga menulis buku-buku yang sudah tersohor, salah satunya adalah At-Ta'qid Al-Farid atau kalung antik yang berisi tentang gubahan-gubahan syair yang menggugah hati, dan buku ini menjadi buah bibir di kalangan para cendekiawan. Beliau juga memegang banyak jabatan karena kemahirannya dalam bidang bahasa. Jadi kesimpulan yang telah saya sampaikan, perkembangan sastra Arab pada masa Andalusia merupakan batu pijakan yang sangat besar bagi perkembangan ilmu sastra Arab itu sendiri, khususnya hingga sampai saat ini. Pemerintahan pada masa Andalusia didirikan oleh salah satu penerus dari dinasti Umayyah yang tentunya selamat dari kejaran Bani Abbasiyah dari pembantaian keluarganya di Baghdad. Walaupun begitu, perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan di Andalusia termasuk sastra Arab merupakan hal yang sangat luar biasa di tengah negara-negara Eropa saat ini. Jadi banyak sekali jenis-jenis syair dan prosa yang bermunculan seperti Al-Musyasyah, dan banyak juga tokoh-tokoh ternama di syair dan prosa yang tercipta pada masa itu seperti Ibnu Malik dan sebagainya. Maka bisa disimpulkan, kita tarik benang merahnya, perkembangan pesat seluruh ilmu pengetahuan pada saat itu
merupakan hal yang sangat berharga dan juga hal yang paling ditakuti oleh negara Eropa lainnya karena besarnya dampak dari perkembangan tersebut kepada ilmu-ilmu kontemporer, terutama ilmu sastra. Mungkin hanya cukup sekian penjelasan sastra ataupun pengantar sastra era modern yang tentunya saya mengambil dari sastra Andalusia. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Akbar Maulana Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.